warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi jama'a alaina fi kuliah mubalighin auliya tis'ah ala kuliah sab'ah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyil hidra bil abbas wal ya'mima kana alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal auliya sholihin wal ulama'il amilin aina makan min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya tisatil ladina balagutina fi buldatina Indonesia qadasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asadzina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakati da'wati wa tarbiyati auliya tis'ah warzuqna kamalati ba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah majelis kuliah mubalighin auliya tis'ah ala kuliah sab'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua. Barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah dengan berkat taufik hidayah inayah
kudrat dan iradah serta izinnya pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaqul zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpul, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya dengan melaksanakan kajian pada kuliah Sab'ah, yaitu kuliah Sabtu Ahad. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan wasilah tabarukan kita, ngalap barokah kita pada majlis kuliah Sab'ah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kelak kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita, tafakur kita atau mutolaah kita, diskusi kita tentang faslun fi bayanil kurubat, pasal yang menjelaskan tentang pendekatan diri. Saya bacakan pada halaman terakhir, ya, 2 baris dari bawah itu, mulai baris kedua. Di sini kopiannya agak blobor, hilang, nggak jelas. Di situ sama ya. Itu wafasadul qulubi, ya. Itu tulisannya wafasadul qulubi. Ya itu. Ya udah saya bacakan. Saya bacakan ya. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fasadul qulubi dorbani. Ahaduhuma qasirun kasaki wasyirki wasani muta'adun kairadatil apa ini? Iradatil yang kedua utwan ini enggak begitu kelihatan apa? Bagyi ya, itu kelihatan ya, ada ini hilang tulisannya ya. Saya ulang. Wa fasadul qulubi dorbani akaduhuma qasirun kasaki wasirki wasani muta'adun ka iradatil bagyi wal udwan. Wa fasadul abdani dorbani ahaduhuma qasirun ka tarkil ibadatil qasirah wasani muta'adun kan nami mati wal buhtan. Wallahu a'lam bishawab. Kita artikan wa fasadul qulubi, dan rusaknya hati. Dan adapun rusaknya hati, dorbani itu terbagi 2 juga. Ahaduhuma yang pertama
qasirun. Rusaknya hati pada keterbatasan diri sendiri. Rusaknya hati pada diri sendiri. Kasaki, seperti ragu-ragu, sak gitu. Wasirki, dan perbuatan syirik, mensekutukan Allah. Wasani, dan yang kedua mutaadun, meluas, ya, mengimbas pada orang lain, yang meluas pada orang lain. Kairadatil baki, seperti berkehendak untuk melampaui batas, bagi itu. Wal udwani, dan permusuhan. Wa fasadul abdani dorbani, wa fasadul abdan, dan rusaknya badan, rusaknya jasad. Dorbani juga terbagi dua. Ahaduhuma, yang pertama qasirun, juga terbatas pada diri sendiri. Kasirki, katarkil ibadatil qasiroh. Contohnya seperti meninggalkan ibadah yang sifatnya qasiroh, itu personal, ya, kewajiban untuk diri sendiri, yang personal, ibadah personal. Wasani, dan kedua mutaadun, meluas pada orang lain, ya. Kan namimati, seperti namimah itu adu domba, provokasi, ya. Wal buhtani, dan berbuat bohong, membuat kebohongan. Nah, itu yang diterangkan di dalam kitab Sajaratul Ma'arif, ya, Syekh Abdul Aziz, ya, bin Abdul Salam. Maksudnya begini, kalau kemarin itu kita sudah ngaji, ya, pada kesempatan yang lalu, tentang baiknya hati dan baiknya badan. Hati itu dalam unsur batin, ya. Badan itu unsur lahir, artinya baiknya batin dan baiknya lahir, artinya baik lahir batin, gitu ya. Yang lebih mudah dipahami, ya. Bisa dipahami maksudnya, ya. Ya, kolbi itu berarti unsur batiniah, badan unsur lahiriah. Kalau disimpelkan pemahamannya, ya, baik lahir batin. Berarti kan kita udah bahas tentang baik lahir batin, baik yang sifatnya personal, pribadi, untuk diri sendiri maupun meluas pada orang lain, udah kita bahas, ya. Nah, sekarang rusaknya batin dan rusaknya lahir. Rusaknya hati, kan, batin itu hati ini batin, ruh itu batin, ya. Itu ada dua macam. Wa fasadul qulub dorban. Akhaduma, yang pertama qasirun, terbatas untuk diri sendiri. Jadi ketika batinnya rusak, dan itu merusak diri sendiri. Yang rusak diri sendiri, tidak berdampak pada orang lain. Ya, yang rugi diri sendiri, tidak berdampak pada orang lain. Rusaknya hati. Contohnya apa? Kasak, ragu-ragu. Ketika kita ragu-ragu, nggak punya keyakinan, itu yang rusak diri sendiri apa orang lain? Diri sendiri. Makanya sikap ragu itu tercela. Makanya jangan pernah melakukan sesuatu yang ragu. Paham, ya? Coba ayo kita tafakur, kita diskusi. Kenapa kita kadang-kadang ragu? Halo, pernah ragu nggak? Nah, bimbang. Kenapa? Hah? Ya, kenapa nggak yakin? Hah? Takut, nggak yakin, takut. Kita nggak yakin, kita ragu karena belum jelas kepastiannya. Kalau ragu itu antara iya dan tidak. Mau iya tapi takut saya. Kenapa? Kepastiannya belum jelas. Sehingga kebenarannya pun belum terbukti. Sehingga tidak yakin.
Makanya jangan pernah berpikir tentang sesuatu yang tidak pasti. Jangan pernah berpikir tentang sesuatu yang belum jelas. Jangan pernah menyikapi sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Jangan meyakini, belum terbukti kebenarannya kok yakin. Akhirnya ragu. Ya, nggak enak ragu itu. Ngambang, hidup itu ngambang. Pasti nggak bahagia. Ya, kemarin pada ya sebulan yang lalu lebih lah, kita udah ngaji tentang sa'adatul insan, ya, kebahagiaan manusia bi ma'rifati dayan gitu kan. Nah itu, mengenal Tuhan yang maha membalas, mengenal supaya yakin sehingga kita benar-benar bahagia. Nah, harus mengenal dulu. Maka jangan pernah berpikir tentang sesuatu yang kita belum tahu, yang kita belum kenal. Betul enggak? Kalau bahagia itu sumbernya karena kenal. Kenal itu membuat kita yakin, sehingga hati mantap, tidak ada keraguan. Kita melakukannya pun dengan tenang, tentram, ayem, senang hati. Itu bahagia. Ketika keraguan timbul karena kita tidak kenal, kita tidak tahu, nggak ada kepastian, kita pasti gundah melakukannya juga, mesti karena ragu, galau, dan lain sebagainya. Mesti nggak bahagia. Maka bahagia itu simpel. Kalau setelah kita ngaji ini kan bahagia ternyata simpel. Bahagia itu jangan memikirkan yang tidak tahu. Bisa diterima nggak nih? Kalau pengen bahagia, jangan berpikir tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Oh, nggak tahu kok dipikirin. Bisa diterima akal nggak memikirkan sesuatu yang kita nggak tahu itu? Nggak tahu apa yang dipikirin. Seperti waktu kita baca surat Al-Insan, yang pada waktu itu tidak ada sesuatu pun yang bisa disebut-sebut. Kenapa? Emang nggak tahu. Mau nyebut apa yang disebut pun belum tahu, ya kan gitu ya. Nah, sama, sesuatu yang belum tahu, nggak bisa disebut, mungkin nggak kita pikirkan. Ketika kita memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu, kebahagiaan kita rusak. Contohnya sesuatu yang bersifat nanti, itu kan kita tidak tahu. Ya, misalnya berpikir, nanti kalau saya udah wisuda, saya udah sarjana, saya nanti mau bekerja di departemen apa, gitu. Terus mikirin terus. Nanti, pasti nggak? Hah? Enggak. Udah tahu belum? Belum. Terus dipikirin terus. Jadi nggak bahagia. Jadi sebaiknya mikirin yang sudah tahu. Kalau yang tidak tahu nggak usah dipikirin. Berarti kalau pengen bahagia harus mikirin yang sudah tahu, ngapain dipikirin? Kan udah tahu kok dipikirin. Ya. Kan udah tahu tuh. Udah tahu nggak perlu dipikirin. Disikap. Apa yang kita tahu sekarang, saat ini, di sini, perlu nggak dipikirin? Apa yang kita sudah tahu sekarang, saat ini, di sini, perlu nggak dipikirin? Perlu nggak? Enggak perlu, disikapi. Disikapi. Nah terus yang harus dipikir apa? Enggak, ini supaya pikiran kita nggak liar. Kita hidup nggak nyaman tuh karena pikiran kita liar. Semuanya dipikirin. Yang seharusnya nggak dipikirin malah dipikirin. Yang harusnya dipikirin malah tidak. Nah, jadi coba sekarang itu di Al-Quran ada, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Surat Al Imran ayat 190. Nah, Al Imran 190. Ada? Ketemu? Andri baca boleh? Belum Andra, belum dari kemarin belum baca, belum. Oh, nggak pakai kacamata Mas. Itu dipinjemin kacamata. Ayo. Nah, sekarang saat ini kan di sini kan yang ada sudah surat Al Imran 90. Nggak usah dipikirin, tapi dibaca. Coba.
Ayo Kang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala 190 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda dalam kurung kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dalam kurung seraya berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Oke. Udah Kang. Saya. Udah. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahari. Dan perbedaan, pergantian antara malam dan siang. La ayatil li ulil albab. Sungguh merupakan ayat-ayat Allah bagi orang yang berakal atau menggunakan akal. Disebut ulul albab. Itu dulu. Ya. Dalam penciptaan langit, bumi, pergantian dari malam dan siang, siang ke malam, ternyata itu adalah ayat-ayat Allah. Tapi bagi orang yang mau menggunakan akal. Jadi sekarang yang penting kita harus berakal dulu. Banyak orang pintar tapi nggak berakal. Ya kan? Berpikir tapi tidak berakal. Karena berpikirnya pakai nafsu. Ya kan? Pinter. Karena pinternya didorong oleh nafsu. Akhirnya walaupun pinter jadi pejabat korupsi kan. Coba kalau orang berakal dia ulul albab, nggak berani dia, ini uang rakyat. Rakyat bayar pajak, bayar apa di peres ini kok masih, nah, itu nggak mungkin. Atau membuat kebohongan, membuat memalsukan macam-macam, nggak mungkin kalau berakal. Nah kalau akal itu berpikirnya pakai kolbu. Makanya orang berakal diterangkan dalam ayat selanjutnya adalah alladzina, orang-orang yazkurunallaha, yang senantiasa ingat kepada Allah. Kapan? Kiaman, waktu berdiri dia ingat Allah. Waku'udan, duduk ingat Allah. Bahkan wala junubim, berbaring pun ingat Allah. Jadi kapan saja, di mana saja, dalam keadaan saja selalu ingat Allah. Nggak mungkin dia akan melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho. Terus apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu dia bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Itu yang mau dipikir mestinya ayat Allah. Makanya inna tafakura ala sati aujuin. Berpikir hanya boleh pada 5 arah. 1 ima bi ayatilah. Nah, ayat Allah itu ada 2. Ayat Allah ada berapa? 2. Ayat Allah 2 boleh. Ini ayat Allah nih. Ini aja lah yang gampang dah, biar Andri bisa baca. Ada 2 ya. Ah, begini aja lah.
Nah, ini ada yang qauliyah. Ya, ada yang qauliyah. Qauliyah ini bisa juga disebut kitab kitabiah boleh atau tersurat, tertulis. Ini tertulis nih. Tersurat. Nah, jangan biar enak nih, biar gampang. Yang tersurat ya. Ini tersurat nih. Tersurat ya kan? Tertulis. Oh, kenapa disebut qauliyah? Ini berasal dari firman, ucapan, qaul itu perkataan. Kemudian ada yang kauniyah. Oke ya. Kauniyah ini bisa disebut tersirat. Bisa dipahami? Nah, kalau ini kan jelas ya. Ini tersurat. Kitab ya. Nah, yang kauniyah ini tersirat. Tercipta. Berarti apa bentuknya? Satu, alam namanya. Dua, diri. Ya. Nah, alam sama diri. Yang disebut alam berarti alam semesta. Satu alam semesta, yang satu diri. Nah, ini ada dua ini. Jadi ini yang semestinya dipikirin. Kenapa ini dipikirin? Ya kan? Kita udah tahu kan ini. Tapi apa benar sudah tahu? Nah, itu dia. Kita sudah tahu diri? Sudah. Apa benar sudah tahu diri? Nah, yang belum tahu tapi seolah-olah kita tahu itu mestinya dipikirin tuh supaya tidak ragu. Betul nggak? Ragu itu antara tahu dan tidak tahu. Hilangkan keraguan itu. Kalau yang nggak tahu mau jangan dipikirin. Yang udah tahu ngapain dipikirin? Biar kita bahagia. Nah, sekarang yang mau dipikirin yang buat kita ragu, yang kita tidak tahu, tapi seolah-olah tentunya diri kita, alam semesta ini. Kita nggak tahu alam semesta yang sebenarnya, tapi nah, diri kita juga belum tahu diri kita, tapi seolah-olah tahu.